ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. Babus sabi' wa thalathuna fi fadilati dzikril maut, ya. Bab yang ke-37 tentang keutamaan mengingat kematian. Wa qala alaihi salam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habibu ilal habibi. Kematian adalah jembatan, jisrun, jembatan yusilul habibu yang menghubungkan kekasih, ya, ilal habibi kepada kekasihnya. Artinya kematian itu jembatan bagi orang mukmin yang sidik, yang benar, yang selamat lisannya daripada menyakiti orang lain, ya, kepada kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kematian itu salah satu cara untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam sebuah hadis panjang itu diceritakan bahwa Allah itu pengen sekali bertemu dengan kekasihnya. Makanya sering sekali kita dengar ada istilahnya orang yang baik itu cepat sekali dijemput oleh Allah. Kenapa? Karena Allah rindu kepada kekasihnya. Siapa dia? Orang-orang mukmin yang dianya betul-betul beriman kepada Allah dan bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sakaratul maut itu sangat sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mau tidak mau mencabut hambanya, ya. Kenapa? Karena ketika hambanya meninggal dunia baru bisa dia berjumpa dengan Allah. Kematian adalah jembatan menuju kepada kekasihnya Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengingat kematian itu ada kalanya memang dianya mengingat kematian lantas mempersiapkan menuju kepada kekasihnya. Itu yang sejatinya orang yang mengingat kematian, ya. Ada yang golongan yang kedua, orang yang mengingat kematian tapi dia takut meninggalkan dunia. Kenapa? Karena belum sempat menikmati keindahan dunia. Ya. Nantilah dulu, kata kawan belum nikah lagi nih. Nah, kata kawannya. Yang ditakutkannya bukan sesuatu ketika berjumpa dengan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mempersiapkan amal ibadah. Ya Allah, nantilah Engkau cabut dulu nyawaku, aku ini belum bertaubat, aku ini belum rajin ibadah, aku ini belum rajin untuk bersedekah. Ini yang betul-betul mengingat kematian yang bagus. Ada yang mengingat kematian tapi dia takut meninggalkan dunia. Maka ini mengingat kematian seperti ini, ya, tidak ada wahadi tazidu dzikrul maut, ya, minallahi bu'dan. Tidak ada yang seperti ini, ya, melainkan hanya mengingat kematian akan membuat jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diingatnya meninggalkan hartanya, belum sempat menikmati dunia, belum sempat melakukan ini, yang sifatnya itu keduniawi, ya. Tapi orang yang sejati adalah mereka yang mengingat kematian lantas dianya mempersiapkan
kan gitu ya, kita kan begitu tuh ya. Kalau nak ketemu misalnya orang yang kita cintai, ini pertemuan sudah sangat lama, apa kira-kira hadiah yang anda berikan, kan gitu tuh. Tak mungkin tangan kosong nih kan, berjumpa ya lah. Begitu juga kita ketika kita bertemu dengan Allah yang kekasihnya, kita sejatinya kita harus mempersiapkan hadiah. Apa hadiahnya? Yakni hadiahnya adalah amal soleh ya, yang kita lakukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah akan menjadi min asbabin najah, menjadi orang yang mendapatkan keselamatan ya, orang yang mengingat kematian seperti ini. Jadi ingat, sebelum kita meninggal dunia, kita ketika meninggal kita seperti sedang meniti jembatan menuju kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkanlah hadiah apa yang kita berikan kepada Allah, apakah kejelekan amal kita ataupun kebaikan amal kita, apa yang kita persiapkan. Wa qala alaihi salam, al-mautu arba'un, mautul ulama wa mautul aghniya wa mautul fuqara wa mautul umara. Kematian itu ada 4 ya. Yang pertama kematiannya ulama, yang kedua kematiannya orang-orang kaya, yang ketiga kematiannya orang-orang fakir, yang keempat kematiannya umara, yakni pemerintah ya. Fa mautul ulama salmatun fid dunya. Adapun kematiannya ulama ya, itu adalah perpecahan fiddin dalam urusan agama. Kalau sudah ulama meninggal dunia, banyak yang terpecah belah ya. Tak imam masjid meninggal dunia nih ya, ada yang ditinggalkannya, yang satunya ngomong begini, yang satunya ngomong begini. Akhirnya agama terpecah-pecah, terfirqah-firqah, dibantai pula musim politik. Nah sudah, yang satu kubu ini suku kubu itu. Tak ada yang dipegang daripada ulamanya. Kalau ulamanya masih ada, maka perpecahan masih bisa dijaga ya. Yang kedua adalah kematian wa mautul aghniya hasratun, dan kematian orang-orang kaya adalah penyesalan, yakni kesedihan yang mendalam. Ya, ay asyaddul hazni ala syai'i al-ghaibi, daripada sesuatu yang telah hilang ya. Wa mautul fuqara rahatun, dan meninggalnya orang fakir adalah istirahat, yakni ketenangan. Kalau orang fakir meninggal dunia ya, itu yang ada cuman lagi rohah, yakni istirahat bagi orang tersebut. Kalau orang kaya meninggal dunia, itu ada penyesalan ya, yakni yang ditinggalkannya daripada harta-harta yang telah hilang. Tapi orang kaya yang yang hubbu dunia, dia meninggal dunia itu menyesal, sedih, bakal kehilangan hartanya, bakal kehilangan benda-bendanya ya. Tapi kalau meninggalnya orang fakir, rohah, yakni ketenangan, istirahat, apa? Tak ada lagi sibuk ya, tak ada lagi capek naprah kelapa tengah-tengah malam buta masuk ke parit ya. Orang tidur dia, kita berkayu sampan, ngekol pompong, nimba pompong ya, bongkar kayu lah, apa segala macam, nyabit kelapa segala macam ya. Kalau orang fakir itu meninggal dunia sudah tenang dia, alhamdulillah, istirahat aku, tak ada lagi kerja. Itu orang-orang fakir. Kalau orang kaya meninggalnya dalam keadaan hasratun ya, menyesal,
capek mengumpulkan dunia, sekalinya ditinggal juga. Yang cuma boleh dibawa kain kafan, ya. Kalau orang yang miskin, alhamdulillah tidak lagi capek katanya. Ya, nyari nafkah untuk keluarga tengah-tengah malam kerja, ya. Jadi kalau kita tahu hakikat kematian tuh kayaknya enak meninggal dalam keadaan fakir, ya. Tenang perasaannya. Maka Nabi itu punya doa terkenal. Ya, kata Rasulullah, Allahumma ja'alni miskinan. Rasulullah tuh minta, ya Allah jadikan aku orang yang miskin. Nah, katanya. Itu kalau doa antara miskin yang bingung gitu. Aku nak kaya, kau minta miskin, kata kawan dia. Rupanya miskin itu dalam artian kata miskin daripada minta pertolongan dari orang lain, miskin daripada harta-harta yang nanti di akhirat dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, miskin daripada hal-hal yang sifatnya ketergantungan kepada orang, ya hanya bergantung diri kepada Allah. Itu yang miskin, kata Rasulullah tuh. Ya kan, kalau tak punya harta itu kan tak dihisap. Meninggal dunia tak ada warisan, tak ada apa-apa. Ya, nanti ditanya sama Allah, mana harta? Ada ya Allah, harta tak ada. Nanti apa dihisap. Tapi kalau orang yang banyak duitnya, nah, meninggal dunia nih, ya, bos kayu misalnya, nih kayu kemarin nih kayu punah, kau bilang, ya, padahal kayu melantai, macam mana nih? Wah, ya. Ini baru 1 kubik nih, pertanyaannya nanti ada beberapa 2 kubik, 3 kubik, sampai 10 kubik. Ini kayu ukuran tak sampai nih, ukurannya katanya 4 meter kau jual, cuma tak nyampe 4 meter. Nah, gimana? Itu dipertanggungjawabkan. Kenapa yang 3.000? Ya tak dipotong sekian kilo untuk duit karung, kata kawan, duit apa jaring. Nah, betul lah kira-kira hitungannya. Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia enak juga jadi orang kaya, ya. Enak juga. Enak tuh jadi orang kaya yang gemar bersedekah. Jadi kalau ada ibarat kata kekurangan harta kita, sedekah kita itulah yang membawainnya, ya kan? Ada misalnya kecurangan dalam hidup kita, mungkin ada sengaja, ya, nimbangkan takaran, timbangan dan sebagainya. Ada sedekah kita, nah itulah mudah-mudahan yang mengimbangi, ya, daripada kekhilafan kita ketika kita melakukan kesalahan. Ya, mautul fuqara, meninggalnya orang fakir itu adalah rohah istirahat. Wa mautul umara, dan meninggalnya orang-orang, ya, pemimpin fitnatun, ya, akan menimbulkan fitnah, ay musibatun aw inkisarun, ya, musibah atau perpecahan, ya. Maka pemimpin itu sebenarnya kalau sudah dia meninggal cepat-cepat diganti biar jangan sampai terpecah belah, ya, terpecah belah. Kalau ulama terpecah belahnya dalam segi urusan agama, tapi kalau orang, ya, pemerintah itu fitnahnya, ya, musibah pepecahan bagi, ya, orang-orang yang dipimpin. Makanya ketika Rasulullah SAW itu meninggal dunia, ya, Rasulullah itu belum sempat lagi dikuburkan, tapi orang sudah berkumpul untuk mengangkat siapa yang gantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Takutnya nanti umat Islam tak ada yang memimpin, ya, sehingga orang-orang yang di negeri jauh-jauh sana tadi itu yang awalnya beriman kepada Rasulullah, akhirnya ya berbaikot, ya, dapat menyerang ataupun dia berlepas daripada agama Islam. Makanya cepat-cepat diangkat. Itu dari segi kepemimpinan, ya. Itu dari segi kepemimpinan. Ya, kalau Rasulullah kan semuanya itu, ya. Rasulullah itu orang yang berilmu, yakni ulama. Rasulullah itu juga umara, pemimpin, ya, Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang yang
beriman di dunia maupun di akhirat, ya, orang yang paling membaik dalam kepemimpinan pimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salam, inna awliya Allah la yamutuna wa innama yantaqiluna min dari ila ukhra. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasih-kekasihnya Allah itu mereka tidak mati. Ya, orang-orang yang digelar dengan kekasihnya Allah ketika meninggal dunia sejatinya mereka tidak meninggal dunia. Tetapi apa? Wa inna ma yantaqiluna minad dari ila ukhra. Hanya saja mereka berpindah daripada negeri, ya, negeri dunia ila ukhra, ke negeri yang lain. Jadi orang-orang yang soleh daripada kekasih-kekasihnya Allah itu sejatinya mereka meninggal dunianya bukan meninggal dunia sama dengan kayak orang biasa, ya. Bahkan dalam riwayat diceritakan itu orang-orang yang wali itu meninggal dunia, apa gawainya di dunia, misalnya ngajar nih, ya, nanti di kuburan ngajar juga tuh nanti tuh. Siapa murid-muridnya yang dulu di dunia, murid-muridnya begitu juga lah dia belajar nanti. Ya, agaknya juga mungkin habis streaming juga dalam saya di kuburan tuh, ya. Jadi penafsirannya, petakwilannya banyak sekali ini hadis ini. Ya, hadis ini mentakwilkan. Ini asal muasal daripada hadis yang mengatakan para kekasih-kekasihnya seperti Rasulullah dan kekasih-kekasihnya Allah itu mereka meninggalnya secara zahirnya aja, tapi hakikatnya mereka masih hidup. Mereka masih memperhatikan murid-muridnya. Wali-waliullah itu masih memperhatikan murid-muridnya, apa yang dikerjakan muridnya, ya. Maka sebenarnya, ya, para kekasihnya Allah itu ketika dia meninggal dunia itu lebih afdal lagi ketimbang dia hidup di dunia. Ketika dia hidup di dunia itu murid-muridnya yang berkhidmat kepadanya. Artinya murid-muridnya yang belajar sama dia, murid-muridnya yang memintakan ilmu, ya, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang para kekasihnya Allah ketika meninggal dunia, dia yang mendoakan, ya, murid-murid dia yang mentarbiyah murid-murid dia, yang memperhatikan. Istilahnya tuh berkhidmah, ya, membantu, ya. Kalau kita kan misalnya kayak model di dunia nih, kan, kadang-kadang guru-guru tuh, ya, kayak ustaz lah, kadang-kadang dikasih ikan sembilang kan, kadang sama Bang Manu mancing ustaz ada ikan sembilang lebihan, ya kan, itu murid-murid yang ngasih kepada guru. Tapi nanti kalau di alam barzakh, ya, sudah pindah ke negeri yang lain ini, guru-gurunya itu nanti yang berkhidmat sama muridnya. Guru-gurunya itu yang mendoakan, ya Allah, mudah murid aku ini jadi anak yang baik, ya, jadi anak yang soleh, diperhatikan, didoakan oleh orang tersebut. Makanya kita itu sebenarnya berhutang kita kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan, ya, artinya daripada negeri-negeri alam barzakh, ya. Cuma jangan pula diceritakan ke orang sebelah itu, tidak percaya dia. Ya, kalau orang sebelah itu katanya macam mana pula kata mayit mendoakan orang yang hidup sedangkan dia tidak bisa lagi, ya, beramal soleh, ya, itu pula katanya. Wa qala alaihi salam, na'am al-mauthu rahatul mu'min. Kematian itu, ya, betul, ya, adalah rahatul mu'min, ya. Itu ada juga rahatul mu'min, apa dia? Istirahatnya bagi orang mukmin. Maka kata Sa'ad Hidayat, ya, orang mukmin itu tidak ada istirahatnya sebelum ada datang kematian. Kita beramal itu tak ada istirahatnya. Mengumpulkan kerja untuk ibadah kepada Allah, kerja kepada Allah, berkata sholat apa segala macam, itu tak ada istirahatnya. Kapan istirahatnya? Kata saya dilihat tunggu meninggal dunia. Ini sesuai dengan kata Rasulullah tadi, ya, al-mautu rahatul mu'min. Meninggal itu, ya, apa istirahat, apa meninggalnya orang, apa
Kematian itu istirahatnya bagi orang mukmin. Kekasihnya Allah itu tidak mati. Jadi ada juga cerita itu di kampung kita sebelah ini memang kisah nyata ya, bukan yang ya diceritakan pada zaman-zaman dulu. Memang zaman sekarang ini ketemu guru-guru pun yang menceritakan itu, dan mereka menjadi saksi hidup ya, kayak banyak cerita makamnya Syekh Hamid Arifin ya, yang ada di Teluk kampung sebelah kita tuh. Itu kan kemarin mau longsor ke Pak Sungai itu, padahal tak mau longsor, bahkan belekuk tanah itu ya, cuma takutnya masyarakat nanti tanah itu longsor ya karena kuburan, jadi akhirnya digali mau dipindahkan. Sekali dipindahkan, petinya ada, cuman di dalam peti tak dapat ada apa-apa, cuman ada tanah di dalamnya. Tulang belulang tidak ada, kain kafan pun tidak ada, semuanya tidak ada ya. Itu di kampung kita sebelah tuh. Jadi itu memang betul guru yang menceritakan, dan guru itu masih hidup ya, sampai dan guru itu yang nyelup itu apa tanahnya betul, dan petinya tidak ada apa, bahkan jasad kalaupun ada tulang pun mestinya ada, tapi tulangnya juga tidak ada. Jadi jangan ada keraguan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mengatakan inna awliya Allah la yamutun, mereka tidak mati pada kekasihnya Allah ya, hanya saja mereka yang taqiluna fi dari ila ukhra, mereka berpindah kepada negeri-negeri yang lain. Artinya masih hidup, masih bisa ke sana, masih bisa ke sini ya, cuman belum pernah merasakan ya, seperti apa belum pernah merasakan ya. Yang jelas kita beriman dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salam mu'tul ulama dzulmatun fid din. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya orang alim ya adalah dzulmatun fid din, kegelapan dalam agama, urusan agama sudah tak ada yang tahu lagi ya. Akhirnya menjadi apa ya, kampung tuh gelap, masyarakatnya gelap, tidak tahu yang dilakukannya itu baik atau buruk, sehingga dampaknya hatinya gelap, pemandangannya gelap ya, semuanya gelap. Waqala alaihi salam, ini hadis yang sangat ngetren ya. Dan bersabda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata banu Adam inqata amaluh." Apabila meninggal dunia anak cucu Adam, maka terputuslah amal-amalnya. Ya. Kata Rasulullah, kalau meninggal dunia anak cucu Adam, maka amal-amalnya akan terputus. Ya. Faidatun amali wa tajdi thawabih ya. Jadi amalnya itu terputus. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Jadi penjelasannya begini, kalau orang itu meninggal dunia, amal ibadahnya itu sudah terputus kecuali tiga perkara. Tapi tidak menutup kemungkinan amal orang lain itu bisa bermanfaat bagi dirinya. Ya. Amal ibadah dia yang cuma bermanfaat ketika dia meninggal dunia bagi dia cuma ada tiga. Tetapi tidak menutup kemungkinan amal orang yang hidup itu bisa berfaedah bagi diri. Contohnya amalnya orang yang hidup seperti mendoakan dia. Itu kan bukan amalan orang yang meninggal dunia, tetapi amalan orang yang hidup. Tapi itu amalan orang lain akan bermanfaat diri. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ceritakan ada seorang yang ingin bersedekah kambing yang diniatkan untuk kepada mamanya. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah sampai? Kata Rasulullah, sampai terus pahala tersebut kepada mamamu. Ini hadis ini menunjukkan bahwa amalnya yang dirinya pribadi terputus, tapi amal orang lain akan tetap sampai. Kalau orang sebelah tuh bilang tidak ada sampai semua, pokoknya amal yang lain karena sudah
terputus amal ibadah dia. Nah, cara memahami hadis salah mereka. Ya, amalan dirinya pribadi memang tidak ada lagi yang bisa menyampaikan kecuali 3 hal, tetapi amal orang lain ada yang bisa sampai kepada dia. Seperti sedekahnya yang diniatkan kepada orang tersebut, baca Qur'annya anak tadi diniatkannya untuk pamannya akan sampai atau orang lain ya, maka akan sampai. Nah, ini 3 hal ini apa dia? Fa inna sawa bahala yantaqibal huwa daimun muttasilun naf'i. Ya, pahalanya akan terus menerus, tidak ada putus ya. Apa dia? Shadaqatin jariyatin ay muttasilatin kawaqafim ya. Sedekah jariyah ya, sedekah yang terus menerus. Kawaqfin seperti wakaf, mewakafkan misalnya tanah untuk pembangunan sekolahan, itu akan berpahala terus menerus walaupun dia meninggal dunia terus menerus ya. Apalagi dia au ilmin yuntafi'u bihi, ilmu yang memberikan kemanfaatan kepadanya, ketaklimin wa tasnifin seperti mengajarkan dan mengarang daripada kitab. Jadi ada orang nih mengajarkan alif bata ya, selama orang itu masih paham dia alif bata karena dia hidup tadi diajarkan, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut walaupun meninggal. Ada lagi diajarkannya kepada muridnya, maka muridnya akan mengirimkan lagi pahala kepada gurunya dan kepada gurunya. Begitu seterusnya. Ya, jadi cucunya guru itu akan terus berpahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi minimal tuh kita harus bisa ngajar anak kita minimal alif, ba, ta, kan itu. Ya, minimal kita ngajarkan anak kita. Awaladin solihin, atau anak yang soleh ya, ay muslimin yad'ulah, yang mendoakan kepada ya, li'annahu sababu fi wujudih ya. Anak yang soleh yang mendoakan kepadanya, itu tadi tuh ya, minta diampuni dosanya ya, dan sebagainya. Nah, cukuplah kayaknya separuh dulu kita baca ya. Itulah daripada hal-hal yang menyinggung tentang kematian dan fadilah mengingat daripada kematian untuk akan datang. Wa qala as-salam udhkuru hadi madzati wallahu a'lam. Al-Fatihah.